It is always an honor to bring God's word. Selalu merupakan kehormatan jika dipercayakan untuk membawa firman Tuhan. And to come to this island, Dan untuk bisa tiba di pulau ini, we came last night. We arrived like 3 in the morning, I think. ya kami tiba tadi jam 3 subuh. And then the pastor picked us up, Dan Pak Gembala menjemput kami. and we went to his house. Dan kami tinggal di rumah beliau. And then there was food. Dan ada makanan sudah tersedia. So we makan. Lalu kami makan Then subuh-subuh. I sleep. Lalu saya tidur, I wake up, saya bangun, and I open the door, saya buka pintu. and I see makan Saya again. lihat makan lagi, saudara. Like, oh, there's makan again, and I ada makan again. lagi. Makan lagi. So one thing I know Jadi satu hal yang saya tahu is that I will not be hungry. adalah saya tidak mungkin lapar. There's a lot of food here. Karena banyak sekali makanan di pulau So ini. thank you for taking care of us, Pastor. Terima kasih karena so perhatikan 4 orang Pak Gembala. If you do not know who I am, Kalau saudara belum mengenal siapa my saya, name is Quentin Becker. nama saya Quinton Becker. I'm originally from South Africa, Aslinya saya berasal dari Afrika Selatan. but I live in Indonesia for 19 years. Tapi saya sudah tinggal di Indonesia selama 19 tahun. And in my 19 years, I have been traveled across Indonesia. Dan dalam 19 tahun terakhir saya sudah berkeliling Indonesia. And I have seen how God have worked in many other places. Dan saya menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di banyak tempat di And I Indonesia. know that God is on the move, Dan saya percaya Tuhan terus bergerak. and God is here tonight Dan malam ini Tuhan juga hadir di sini. because He loves you, Sebab Dia mengasihi and He saudara. cares for you, Sebab Dia peduli terhadap and hidup He has a saudara. plan and purpose for your Dan life. Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang besar atas hidup. And we just need to realize that. Kita hanya perlu menyadarinya. I got married in 2011, Saya menikah tahun 2011 and my daughter was born in 2016. dan putri saya lahir 5 tahun kemudian. And we are living in Banyuwangi, Dan sekarang kami tinggalnya di Banyuwangi, Java. di Pulau Jawa ya. Yeah, so my wife and my daughter sends greetings. Jadi istri saya dan putri saya mengirim salam buat Bapak Ibu Saudara. My daughter is doing exams, Ya, putri saya karena ada ujian dia tidak bisa ikut. so that's why they cannot make it. Ya, makanya istri saya dan anak saya tidak bisa ikut datang. Okay, if you have your Bibles, Oke, bagi saudara yang punya Alkitab, you can turn along to Luke 2 verse 7. mari kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal 2 ayat 7. If I can call this topic, I will call it the gift of Christmas more than just a story. Kalau saya mau beri judul khotbah hari ini, saya akan beri judul Hadiah Natal lebih dari sekedar cerita. In this season filled with lights and gifts Di musim di mana penuh dengan terang, penuh dengan hadiah and a happy heart, dan hati yang penuh sukacita. it is Christmas celebration again. Sekali lagi kita merayakan Natal. You know, many people Sudah tahu banyak orang will not see Christmas. mereka tidak bisa melihat Natal That seperti is ini. why we always need to be thankful Itulah kenapa kita perlu selalu bersyukur for every Christmas that we see, untuk semua perayaan Natal yang kita bisa alami. because it's only because of the grace of God Karena ini semua karena anugerah Allah. that we can experience every year Christmas. Sehingga tiap tahun di akhir tahun kita bisa mengalami Natal. So let's be happy. Jadi mari kita terus bersuka cita. Let's put a smile on our Mari faces. kita pasang senyum di wajah-wajah It kita. is December. Karena setiap bulan Desember begini, You know, it is not March or April or May. saudara, ini bukan bulan Maret, April atau Mei. It is December. Ini sudah Desember, A saudara. new year coming. Sebentar lagi tahun baru. So I'm very excited Jadi saya sangat-sangat bersemangat. because I always make promises every beginning of the year. Nah, karena tiap awal tahun itu kita suka buat janji. And then I forgot about it. Tapi akhirnya kita lupa janji And then kita. December I make Nanti promises Desember again. ulang mulai lagi. So that's why I like it. Makanya saya suka. Okay, please read for us Luke 2 verse 7. Mari baca sama-sama Lukas 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amen. God bless this word. Amin. Tuhan berkati pembacaan firman. Okay, point number 1. Poin pertama, Christmas reveals God's humble approach. Natal menyatakan cara Tuhan mendekati manusia dengan begitu rendah. The Messiah
Mesias. is the King of Kings, Dia adalah raja di atas segala raja. the Lord of Lords, Tuhan di atas segala and Tuhan. He chose Tapi dia memilih to enter this world untuk masuk ke dalam dunia ini not in a palace, bukan di dalam istana, not in a very 5-6 star hotel, bukan di hotel bintang 5 atau bintang 6, but He chose tapi dia to memilih be born untuk lahir in a manger di dalam palungan where all the animals are walking. di mana segala rupa binatang juga ada di situ. We see Saudara, kita melihat that Jesus came in a very humble way. bahwa cara Yesus datang dengan cara yang begitu rendah. Why? Kenapa? He meet us in our reality. Karena dia mau menjumpai kita manusia di dalam realita kehidupan kita. God didn't wait for us to be perfect Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu. or to be clean. Tuhan tidak menunggu kita bersih dulu. He didn't wait for the world to be just okay. Dia tidak menunggu dunia ini baik-baik saja. No, this world was in a mess. Tidak, dunia ini lagi dalam And kekacauan. that is why God came to save us. Itulah kenapa Allah perlu datang untuk menyelamatkan kita. God is not waiting for you to become perfect. Allah tidak menunggu satupun dari saudara sempurna dulu. Me and you will never be perfect. Sebab saudara dan saya tidak ada yang bisa sempurna. We can try, Kita bisa berusaha, but we will always fail. tapi kita akan selalu gagal. No one that is here in this building is perfect. Tidak ada satupun di ruangan ini atau di luar sana yang sempurna. There's only one, Hanya satu, and his name is Jesus. dan namanya adalah Yesus. This world was a mess, Dunia ini dalam kekacauan, and Jesus came to save the sehingga world. Yesus harus datang untuk menyelamatkan dunia That is ini. one of the reasons Itulah salah satu why alasannya we celebrate kenapa kita merayakan Christmas, Natal. because Jesus came to save us. Sebab Yesus datang untuk menyelamatkan kita. He valued the broken world Dia sangat menghargai dunia yang hancur ini by choosing a humble way of entering. dengan memilih cara yang rendah untuk masuk. Jesus came to love us as we are. Yesus datang untuk mengasihi kita sebagaimana kita adanya. And how are we today? Dan bagaimana keadaan kita hari ini? We are broken. Kita hancur, We are hurt. kita terluka, We are self-destructive. kita bahkan cenderung merusak diri sendiri. He came to give us hope. Tapi dialah yang datang memberi kita harapan. In your brokenness today, Dalam kehancuran hidupmu hari ini, in your sadness today, dalam kesedihanmu hari ini, there is hope. ada harapan. The hope of Christ. Harapan dari Kristus. He have come Dia telah datang to bring hope for you, untuk membawa harapan itu buat hidup saudara. that you can meet Him, Supaya saudara bisa berjumpa dengan dia. that you can have a relationship with Him. Saudara bisa mengalami hubungan dengan Tuhan. His power Kuasanya made perfect menjadi sempurna in our weakness. di dalam kelemahan kita. The infinite God Allah yang kekal made Himself helpless, membuat dirinya seakan-akan tidak ada harapan, dependent baby. sebagai bayi yang hanya bergantung sepenuhnya pada orang. You see, Jesus needed to be born this way, Saudara, Yesus perlu lahir seperti ini that He can show us the way of life. supaya dia bisa tunjukkan kepada kita cara hidup seperti apa. So what does it mean? Apa maksudnya? It means Jesus was born Artinya Yesus telah lahir as a baby. sebagai seorang bayi, He grew up. dia bertumbuh. Many times he was falling. Banyak kali mungkin dia belajar jalan, dia jatuh juga. Many times he cried. Mungkin dia nangis juga. Many times his mom picked him up. Banyak kali ibunya harus angkat dia. When he became an adult, Waktu dia semakin dewasa, he experienced dia hunger. mengalami kelaparan juga. He experienced Dia sleepiness. mengalami ngantuk juga. He was tired. Yesus juga pernah lelah. He also needed to go shower. Dia juga perlu mandi. If he didn't shower, he Kalau would Yesus stink. tidak mandi pasti bau juga, That is saudara. why Itulah kenapa he needed to do all this experiment, dia perlu melakukan semua pengalaman-pengalaman ini that he can tell you supaya dia bisa kasih tahu kepada that saudara I know you. bahwa saya kenal I kamu. know what you Saya experience. tahu apa yang kau alami. I know your tired
Saya sadness. tahu I kelelahanmu. know you're hurting. Saya tahu rasa I terluka know seperti who apa. you are. Saya tahu siapa kamu. Because I went through it. Sebab aku juga pernah And that mengalaminya. is why Itulah kenapa I can stand here aku bisa berdiri di and sini call you dan memanggil and engkau say, follow me. dan berkata, For ikutilah I aku. am Sebab aku the way of life. jalan kehidupan. Because I know you. Sebab aku mengenal engkau. I experience what you Aku experience. telah mengalami apa yang kamu alami. I chose to love you. Aku memilih untuk tetap mengasihi. You are worthy to be loved. Engkau layak untuk dikasihi. You are worthy to be loved. Engkau layak untuk menerima kasih Tuhan. And He love you so much. Sebab dia sangat besar kasihnya kepadamu. Point number 2. Poin yang kedua, Christmas is about God's design plan, Natal bicara tentang rencana Allah yang sudah didesainnya, not our effort. bukan hasil usaha kita. In Galatians 4 verse 4 to 5, Dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5, You may demikian read firman Tuhan, Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Christmas didn't just happen because we were good. Saudara, Christmas atau Natal itu bukan terjadi karena kita semua ini orang baik-baik. No, it happened with a plan and purpose of God. Saudara, Natal itu terjadi karena memang sudah direncanakan oleh Allah. For this purpose, Untuk tujuan inilah, that He made a way for humanity. supaya dia bisa buat jalan bagi umat manusia. It was God's plan from the start. Natal adalah rencana Allah sejak semula. The promise of a Savior Rencana untuk atau janji untuk mendatangkan seorang juru selamat was given right after humanity first rebelled against itu God. telah diumumkan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. And we see that in Genesis 3. Kita lihat di Kejadian 3 itu kejadiannya, saudara. Christmas is the fulfillment of the promise God gave unto us. Natal adalah penggenapan janji yang telah diberikan oleh Allah buat kita. It is done. Sudah selesai. Listen carefully. Dengar baik-baik. It is done. Sudah selesai. I want you to turn to your neighbors. Saya ingin saudara lihat orang di sampingmu. Pastor Eskia, Bilang, Pendeta Hizkia, it is done. sudah selesai. Okay, that was only one person I Cuma heard. satu orang yang saya Okay, dengar. everybody, Coba turn semua. to your neighbors, Lihat turn orang to di your sampingmu. neighbors. Kasih tahu. Okay, 1, 2, 1, 2, 3 3. bilang, so kelar. Nah, itu dia. Sudah selesai. It is done, ladies Sudah and selesai, gentlemen. Bapak Ibu Saudara. We cannot save ourselves Kita tidak mungkin selamatkan diri by kita being sendiri good enough. dengan menjadi orang yang baik. Christmas is the announcement that God has done for us. Natal adalah pengumuman bahwa Allah lah yang mengerjakannya untuk kita. What we could never do for Apa ourselves. yang tidak akan mungkin bisa kita lakukan sendiri. We cannot save ourselves. Kita tidak bisa selamatkan diri kita sendiri. We can try, Kita bisa berusaha, but we will fail tapi pasti kita gagal. because we can never save Sebab ourselves. manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Only Jesus can do that. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Only He can save you. Hanya Dia yang bisa selamatkan That is the hidupmu. plan and purpose. Itulah tujuan dan That rencana Allah. He can save you. Supaya Dia bisa hadir di dunia untuk selamatkan saudara. It is offered a new identity. Saudara, Dia memberikan kepada kita identitas yang baru. The verse says, Dikatakan di firman Tuhan tadi, Jesus came so we might receive adoption Yesus datang supaya kita bisa menjadi anaknya, to sonship. menjadi anak-anak Allah. Christmas isn't just about a baby. Natal bukan hanya cerita tentang seorang bayi. It's about a new relationship with Him. Ini adalah cerita tentang hubungan saudara dengan Tuhan. Through faith in Jesus, Melalui iman di dalam Yesus, we are offered a new status. kita dipersembahkan status yang baru. Me and you are born again and we have a new status. Saat kita lahir baru di dalam Dia, kita dapat status yang baru. Because when you accepted Jesus,
Karena ketika saudara terima Yesus, you are new. engkau jadi baru. So your status Jadi statusmu is a new status. adalah status yang baru. And it is different Dan ini berbeda than the world. dengan dunia. That means Artinya, we don't look like the world. kita tidak seperti dunia. That you understand that? Saudara paham? That means Artinya, if you jika saudara do what the world do, melakukan sama saja dengan dunia, then you don't have a new status. artinya statusmu tidak baru. I always tell this to my friends. Saya selalu beritahu ini kepada teman-teman saya. When your friends or your colleagues look at you, Waktu rekanmu melihat hidupmu, what do they see? apa yang mereka lihat? When they look at you, Waktu mereka lihat saudara, what do they see? apakah yang mereka lihat? Do they see a same person as them? Apakah yang mereka lihat adalah orang yang sama saja dengan mereka? Or do they see something different in you? Atau yang mereka lihat adalah ada yang berbeda dalam hidup saudara? We're supposed to be the light. Harusnya kita jadi terang. When the light goes off, Waktu terang mati, it was very dark. pasti gelap sekali. I almost fall. Saya hampir jatuh tadi. And praise God, Tapi I had puji the Tuhan, light ada lilin di tangan. because it was dark. Karena gelap. But a small fire Tapi api yang kecil brought a lot of light. bisa membawa terang yang dibutuhkan. Me and you, Saya dan saudara, we are that small fire. kitalah terang kecil ini. And Jesus Yang ada is Yesus. that big fire. Yesus yang terang And besarnya. we Dan kita are following the big fire. mengikuti terang yang besar. So we Jadi kita need to be different. harus berbeda. Amen. Amin. If everybody smokes, we smoke. Kalau semua orang merokok, kita ikut-ikutan merokok. If everybody drinks a rock, we drink a rock. Kalau semua minum alkohol, kita juga ikutan minum alkohol. If your friends smoke and drink coffee, you smoke and drink coffee Kalau together. temanmu saudara ngopi sambil merokok, saudara juga ikut-ikutan ngopi sambil merokok. I see some of the wife look at the husband. Saya lihat ada istri-istri yang sudah mulai lihat DP suami. Maaf guys, maaf. Maaf. But it's true. Tapi betul, We look the same as the world. kita sama saja dengan rupa dunia. No different. Tidak ada bedanya. No value. Tidak ada bedanya. We just follow it. Kita ikuti saja. But we're supposed to be the light. Harusnya kita jadi terang. They supposed to stop smoking and drinking because of you. Harusnya teman kita yang berhenti merokok dan minum karena lihat perbedaan hidup kita. When you go into the building, they need to throw the cigarette away. Waktu kita masuk di kumpulan mereka, mereka harus sembunyikan itu apa yang mereka pegang. They only do that when they see the pendeta. Ya, nanti orang bikin begitu kalau lihat ada hamba Tuhan. Oh, pendeta comes, pendeta ada comes. pendeta datang, simpan dulu. No! Tidak. You supposed to be the light. Harusnya saudara juga bisa jadi When you terang. enter the building, Waktu saudara masuk dalam you gedung, are new. saudara orang yang baru. In 2026, Tahun 2026. are you going to be the example Apakah saudara mau jadi teladan? that this island will be set on fire for God? Supaya pulau ini bisa berapi-api bagi Tuhan. Amen. Amen. Point number 3. Poin yang ketiga. Christmas bring lasting joy for all people. Natal membawa sukacita yang kekal untuk semua orang. Luke 2 verse 10. Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10 demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. The angel's announcement to the shepherd was a declaration of universal lasting joy. Saudara, pengumuman dari malaikat kepada para gembala ini adalah deklarasi sukacita yang besar untuk semua orang. The joy is for everyone. Sukacita ini untuk semua orang. The angel said, Malaikat yang berkata, all the people, semua orang, the shepherd, para gembala, the wise man, orang-orang bijak, the rich man, orang-orang kaya, the poor man, orang-orang miskin, the good news orang-orang baik. breaks all barriers. Kabar baik ini melintasi segala penghalang. No one is outside to reach this joy. Tidak ada satupun yang tidak bisa dijangkau dengan sukacita ini. I don't know about you guys, Saya tidak tahu dengan hidup saudara, but I wake up every morning with a purpose. tapi tiap pagi saya bangun dengan tujuan.
I wake up every morning burning in my heart. Tiap pagi saya bangun dengan sesuatu yang menyala di dalam hati saya. Every day. Tiap hari, Not just sometimes. bukan hanya kadang-kadang. I don't go by feeling. Saya tidak hidup oleh perasaan. I go by understanding who God is. Saya hidup oleh pengertian tentang siapa Tuhan itu. If I go by feeling, Kalau saya hidup oleh perasaan, then I will not be here tonight. maka saya juga malam ini tidak mungkin ada di sini. I will be somewhere else Saya tonight. akan ada di tempat yang I lain. don't go by feeling. Saya tidak ikuti perasaan I go by saya. the knowledge and understanding what God wants me to do. Saya hidup oleh pengetahuan, pengertian tentang apa yang Tuhan mau saya So lakukan. every morning, Jadi tiap pagi, when I wake up, waktu saya bangun, I have the Spirit of God saya burning punya in my heart. Roh Allah terbakar, menyala di dalam hati saya. I want to pray. Saya mau berdoa. I want to read Saya Bible. mau baca firman. I want to know God. Saya mau mengenal Allah. I have a desire. Saya punya kerinduan. I want to know Him. Saya mau kenal Dia. I love Him. Saya mengasihi I Dia. want to get closer to Saya Him. mau mendekat dengan Dia. I want to hear His voice. Saya mau mendengar suaranya. I want to see His Saya mau kingdom. melihat kerajaannya. I have such a joy. Saya memiliki sukacita yang When I besar. look at the people, Waktu saya lihat I orang-orang go across di Indonesia. seluruh Indonesia. Hallelujah, Pastor. Haleluya pendeta. God is good. Tuhan itu baik. Very good. Bagus sekali. Feel sorry for myself. Saya rasa sayang pada diri ini. 2025 was very hard. 2025 terlalu susah. I have lost so many things. Kita so banyak kehilangan. Feel sorry for myself. Aduh, rasa sayang tapi diri. That's what we do. Itulah yang sering kita lakukan. Where's the joy? Mana sukacitanya? 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 Come on, guys. Where's the joy? Mari saudaraku, mana sukacitanya? I came all the way here to tell you Saya datang jauh-jauh sampai di sini that there's joy. untuk beritahu bahwa ada sukacita God gives the joy for you. yang Tuhan berikan kepada saudara. It's time Itu waktunya for you to rise up untuk saudara bangkit and accept the dan joy. menerima sukacita. This is the day Inilah hari that the Lord has yang made, telah dijadikan Tuhan. and I will rejoice in it. Aku akan bersukacita di dalamnya. The joy is rooted in the good news. Sukacita itu berakar pada kabar baik. The joy of Christmas isn't just a positive feeling. Sukacita Natal bukan sekedar perasaan positif. It is a result of a new historical factor that have happened. Ini adalah hasil dari peristiwa bersejarah yang benar-benar pernah terjadi. Today, Hari ini, a Savior was born unto us. seorang juru selamat telah dilahirkan bagi kita. He lived the greatest life. Dia yang membawa kehidupan yang terbesar. He was rooted in God. Dia berakar di dalam Allah. And because Jesus was rooted in Dan God, karena Yesus berakar di dalam Allah, He lived the most perfect life. dia bisa hidup dalam kehidupan yang sempurna. And today, Dan hari ini, Jesus says, Yesus berkata, I am the good news. akulah kabar baik itu. I give you joy. Akulah yang memberikan I sukacita give kepadamu. you hope. Akulah yang memberikan harapan All you kepadamu. need to do Yang perlu saudara is to lakukan, come to me. datanglah kepadaku. This joy Sukacita ini, displays fear. saudara, itu yang menggantikan ketakutan dalam hidup kita. The angel first words was, don't be afraid. Kata pertama dari malaikat adalah, jangan takut. The greatest cause of fear, separation from God, is sin and death. Saudara, penyebab terbesar dari ketakutan adalah pemisahan antara manusia dengan Allah yang menyebabkan dosa dan maut. Jesus addressed it at its roots. Yesus langsung berurusan dengan akarnya. The coming of Jesus means we have no longer have to live in ultimate fear. Kedatangan Yesus berarti kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan ini. Because God Himself has come to deal with the things Sebab that we are afraid of. Allah sendiri yang langsung berurusan dengan apa yang membuat kita takut. No more fear. Tidak ada lagi ketakutan. We make decisions by our fear. Kita sering buat keputusan berdasarkan ketakutan kita.
We are afraid Kita takut to make a mistake. untuk bikin kesalahan. Then we make actually many mistakes already. Sehingga kita sudah bikin banyak kesalahan justru. Because if you don't step out Karena kalau saudara tidak melangkah keluar and say, Lord, I'm here. dan berkata, Tuhan, aku hadir di sini. This is for you. Ini untuk engkau. I love you. Aku mengasihimu. I will follow you. Aku mau mengikuti I engkau. trust in you. Aku percaya No kepadamu. matter what happens, Tidak peduli apapun yang terjadi. I trust in you. Aku tetap percaya I will kepadamu. trust in you on Monday. Aku tetap percaya pada hari I will Senin. trust you on Aku Tuesday. tetap percaya pada hari I will Selasa. trust you on Aku Wednesday. tetap percaya pada hari I Rabu. will trust you on Aku akan Thursday. percaya pada hari I Kamis. will trust you on Friday. Aku akan percaya pada hari I will Jumat. trust you on Saturday. Aku akan percaya pada I hari will trust you Sabtu. on Sunday. Aku akan percaya My hari Minggu. whole life, Sepanjang hidupku. I will put my trust in you. Aku akan taruh percayaku kepadamu. And I will follow you. Dan aku akan mengikuti engkau. For you truly are good and faithful Sebab God. engkau sesungguhnya Allah yang baik dan Allah yang setia. Now that, ladies and gentlemen, Tidak ada ketakutan, Bapak Saudara. is why we celebrate Christmas. Itulah kenapa kita merayakan Natal. Because He gave everything Karena Dia for us. telah memberikan segala-galanya bagi kita. We need to stop playing religious. Kita perlu berhenti bermain-main saja dalam agama kita. It's now time to become serious. Ini bukan waktunya kita bermain-main, ini waktunya kita serius. This building is nice. Gedung ini indah. And I think you guys will make it more to finish up later Saya on. rasa nanti kalau ini benar-benar sudah selesai ingin sangat bagus. But the truth is, Tetapi kebenarannya adalah this building cannot save you. gedung ini pun tidak bisa selamatkan It's saudara. only Jesus. Hanya Yesus. Only Jesus Hanya Yesus that can save you. yang bisa selamatkan hidupku. And Jesus tonight Dan Yesus malam ini wants you to remember mau saudara ingat the purpose tujuan that He have come. kenapa dia datang. The purpose Tujuan is for you. adalah untuk saudara. That you Untuk saudara. can live Supaya engkau bisa hidup in Him di dalam Dia forever. untuk selama-lamanya. You're going to walk with Jesus Saudara akan berjalan bersama Yesus forever. selama-lamanya In this world, di dunia ini in the next, dan kehidupan selanjutnya. we're going to walk with Him Kita akan terus berjalan bersama Dia for eternity. untuk kekekalan. But it's your choice Tapi itu pilihan saudara. to come closer to Him. Untuk apakah engkau mau mendekat dengan Dia? We can start today. Kita bisa mulai dari hari ini. Spend time with God. Berikan waktumu dengan Tuhan. Read your Bible. Bacalah firman Tuhan. Worship Him. Sembahlah Dia. Everybody, Semua orang, man and woman, pria, wanita, it's time inilah waktunya to become serious with God. engkau serius dengan Tuhan. Tonight, Malam ini, before we finish up, sebelum kita selesai ibadah ini, I just want the piano to saya play. ingin yang main Just piano soft. sedikit, yang Soft. lembut. I want you to understand tonight. Saya ingin saudara memahami malam ini. It's not about me. Ini bukan tentang saya, It have never been about me. ini bukan tentang hidup saya. Even if you forgot my name, that's good. Sekalipun nanti Anda lupa dengan nama saya, tidak ada persoalan. But if you can remember this, Tapi kalau saudara mau bisa selalu ingat ini, what Jesus have done for you. apa yang Yesus telah lakukan dalam hidupmu. He came Dia telah datang to meet you untuk berjumpa dengan saudara in this village. di desa ini. It's not a big town. Ini bukan tempat yang besar, It doesn't look like Jakarta. ya tidak seperti mewahnya Jakarta. There's no traffic. Ya, tidak ada macet-macet di sini. Jesus came down Tapi Yesus datang to come to meet you untuk berjumpa dengan saudara yang ada di sini, in your village. di desamu. Maybe you think Mungkin saudara berpikir, that the world have forgotten about me. oh dunia telah lupakan saya. I want you to know Saya ingin saudara tahu, Jesus didn't forget about you. Yesus tidak pernah melupakan hidupmu. He didn't forget about you. Dia tidak pernah lupa tentang saudara. He knows you by name. Dia mengenal namamu masing-masing. He knows how much hair do you have on your head. Dia tahu berapa banyak helai rambut di atas kepalamu. He knows exactly when you were born. Dia tahu persis kapan engkau dilahirkan. And He also knows exactly when you will come to Him. Dan dia tahu persis ketika engkau datang kepadanya.
We cannot hide that from Him. Kita tidak bisa sembunyikan itu dari Dia. He knows your heart. Dia mengenal isi hatimu. He knows who you are. Dia tahu siapa kamu. And in your loneliness, Dan dalam kesepianmu, He wants to come and meet you. Dia mau datang untuk menjumpaimu. When you feel depressed, Waktu saudara lagi rasa depresi, ada banyak tekanan, He wants to meet you. Dia mau menjumpaimu di sana. When you think there is no hope, Waktu saudara berpikir, oh tidak ada harapan lagi, Jesus says, I am the hope. Yesus berkata, akulah pengharapan. I am your hope. Akulah pengharapan bagimu. I love you. Sebab aku mengasihimu. And I care about you. Dan aku sangat peduli tentang hidupmu. Some of you, Beberapa dari saudara, I have walked for many years. saya sudah berjalan bertahun-tahun. I have seen you Saya sudah melihatmu since you were a baby, sejak engkau bayi, kata Tuhan. since you gave your first breath. Sejak engkau menghirup nafas pertamamu, I saw you. aku telah melihatmu. I know you. Aku mengenal engkau. And tonight, Dan malam ini, I'm calling you. aku memanggil engkau. Come to me. Datanglah kepadaku. Come to me. Datanglah kepadaku. For I give life. Sebab akulah yang memberi kehidupan. I know your struggles. Aku mengerti pergumulanmu. I know your problem. Aku tahu persoalanmu. Come to me. Datanglah kepadaku. For I give you life. Sebab akulah yang memberikan engkau kehidupan. Every eye is closed. Mari kita semua pejamkan mata kita. Don't look around. Tidak usah lihat kiri kanan. If you want to feel God Jika saudara rindu mengalami Tuhan, and you want to hear His voice saudara rindu mendengarkan suaranya dengan jelas, and you want to come closer to dan Him, saudara rindu mendekat, semakin dekat dengan Dia, tonight is your night. malam ini adalah milikmu. Don't wait for tomorrow. Tidak usah tunggu sampai besok. Tomorrow can be too late. Besok bisa saja sudah terlambat. Don't wait for next year. Jangan tunggu nanti tahun depan. Next year can be too late. Tahun depan bisa saja sudah sangat terlambat. If you want me to pray for you, Jika saudara rindu untuk saya doakan, just raise up your hand. lambaikan saja tanganmu. I see those hands. Saya sudah melihat tangan yang sudah I see those diangkat. hands. Saya melihat tangan-tangan itu. I see those hands. Saya melihat tangan-tangan itu.